Salam Alehem. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, kepada Roh Kudus yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan umur panjang, keselamatan dimanapun berada. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jumpa lagi. Saat ini saya mau membagikan beberapa hikmat yang diberikan Tuhan kepada saya yang mungkin kira-kira memberi manfaat atau suatu pandangan cara kita untuk memandang Alkitab lebih sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Terima kasih. Tadi sudah saya tuliskan sedikit di dalam catatan-catatan di buku. Jadi saya men-sharekan atau membagikan beberapa hal yang dicatatkan, yang diinspirasi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Berikut saya bacakan. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Selalu ada persamaan ayat-ayat baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti hal ini. Perhatikanlah baik-baik mengapa Tuhan Yesus sengaja berjalan di atas air saat murid-muridnya berada di perahu. Tuhan Yesus tidak ikut dalam peristiwa tersebut, maksud saya, yang dicatat di Yohanes 6 ayat 19. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 19. Sesudah mereka mendayung 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Sesudah mereka mendayung 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Jadi yang saya maksudkan adalah peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya. Tentu semua orang-orang Kristen atau orang yang pernah baca Alkitab tentu tahu kisah ini, peristiwa ini, ya. Peristiwa Yesus berjalan di atas air. Nah, di sini saya mendapat hikmat dari Roh Kudus ketika membaca Alkitab, karena kita ini pandangan pikiran kita ini adalah kita serahkan kepada Tuhan, ya, baca Alkitab itu. Jadi kita ini membaca Alkitab itu harus pakai perasaan, ya. Selain pakai logika, kita juga harus pakai perasaan, pakai roh juga, ya, roh kita. Roh kita itu dituntun oleh Roh Kudus di dalam hati saat baca Alkitab. Saya yakin akan banyak petunjuk-petunjuk, mudah-mudahan, yang diberikan Tuhan kepada kita saat baca Alkitab. Amin. Jadi tampaknya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sama yang tertulis di kitab Kejadian 1 ayat 2. Apakah yang tertulis di Kejadian 1 ayat 2? Mari kita baca Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya ingin memfokuskan kepada ini, ya.
roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air, hal itu menyiratkan bahwa dia adalah Tuhan yang sama yang tertulis di Kejadian 1 ayat 2. Jadi di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Sementara di Yohanes 6 ayat 19, Tuhan Yesus juga berjalan di atas air mendekati perahu itu. Jadi ada kesamaan terhadap dua peristiwa itu. Ya. Dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air, hal itu menyiratkan bahwa ia adalah Tuhan yang sama tertulis di Kejadian 1 ayat 2. Jadi mudah-mudahan kita paham ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air itu ada maksud dan tujuannya, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sama. Di Kejadian 1 ayat 2 itu proses penciptaan ya, proses penciptaan. Lalu kita bisa membaca Injil Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi saya ingin memfokuskan ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, berarti Roh Kudus itu adalah Yesus, kan begitu. Iya kan? Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf dan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Karena Maria ibunya melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sama dengan Roh Kudus. Sama dengan Bapa surgawi ya. Tuhan di perjanjian lama, Elohim. Nah, jadi Tuhan Yesus sama dengan Roh Kudus, sama juga dengan Bapa. Hal itu sesuai dengan Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dengan alasan itulah Tuhan Yesus berjalan di atas air, karena semua tidak ada yang kebetulan. Jadi saudara-saudara, begitulah hikmat yang saya terima dari Tuhan Yesus. Mudah-mudahan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan Anda juga punya hikmat, karena masing-masing manusia ini asal menyerahkan total pikiran kita, hati kita kepada Yesus, Tuhan akan memakai kita. Ada hikmat-hikmat Tuhan, walaupun berbeda-beda, tapi satu tujuan. Hikmatnya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk kerajaan surga. Amin dan haleluya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun berada. Amin, amin, amin.